Jangan bosan-bosan untuk minta nasihat. Jangan enggan kalau dinasehati orang. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Jangan bereaksi negatif kalau dinasehati orang. Syukur-syukur minta nasihat. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Siapapun yang namanya selain Nabi Muhammad SAW itu berpotensi untuk salah dan lupa. Maka seharusnya kita legowo dinasehati, dan yang merasa berkewajiban menasehati jangan enggan, jangan ragu, jangan ogah, jangan sungkan dalam menasehati. Ada kasus ya, kalau di surat Al-Kahfi 38-an itu ada dua sahabat, satu dikritik oleh sahabatnya ini, akafarta, apakah engkau kafir, dicela. Kekafiran itu dilarang. Ojo kafir lah, coro sininya gitu. Ojo kafir, ojo menakal, ojo syirik, ojo maksiat, nah, gitu. Dinasehati, dibilangi, dan itu dialog itu diabadikan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Itu surat itu disyariatkan atau disarankan untuk kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat, agar kita selalu mendapatkan pelajaran di dalamnya, atau agar kita tidak terkena fitnatul dajjal. Nah, gitu. Kita diberitahu betapa dialog begitu itu meskipun beda agama, yang namanya bergaul, berteman, ya punya tanggung jawab untuk menasehati, mengarahkan agar temannya ini sama-sama baik dengan kita, sama-sama bahagia dengan kita. Teman yang baik, teman setia itu bukan yang selalu membenarkanmu, kata pepatah atau apa itu, kata-kata bijak itu, tetapi yang mau menegurmu, mengingatkanmu dikala engkau terperosok. Ya, kalau kita melihat teman kita mau kepreset kulit pisang, sebelum kepreset, sebelum menginjak kulit pisang, diperingatkan. Kemarin ada yang mau duduk di pengajian di masjid situ itu, mau duduk di tempat kandangnya sapi itu, tempat rumputnya sapi kurban itu. Ternyata di situ ada reng atau usuk yang ada pakunya nyerongot itu. Langsung diteriaki orang yang di dekatnya itu, awas awas paku. Nah, begitu itu memperingatkan agar temannya tidak celaka. Nah, kecelakaan yang besar itu kalau kita diancam oleh Allah masuk neraka. Nah, itu tadi akafarta, apakah engkau kafir? Janganlah engkau kafir, janganlah engkau tidak iman, janganlah engkau tidak Islam. Nasihat. Contoh lain, beberapa waktu yang lalu seorang khatib atau ustadz beraktivitas yang kurang tepat. Katakanlah pas takbir dari i'tidal menuju sujud itu pendek sekali dan dilakukan waktu sudah batuknya ini sudah nempel di lantai, di sajadah, baru Allahu Akbar, pendek sekali lah. Begitu itu banyak yang bedundak-bedunduk, sungkan. Masa ustadz lulusan luar negeri, muridnya syekh sana di luar negeri kok saya ingatkan. Nah, mosok begitu itu mungkin kurang tepat, karena kita punya kewajiban untuk mengingatkan ikhwan kita. Makanya jari Hasan Al-Basri itu, ikhwanuna aghla min ahlina. Ikhwan-ikhwan kami itu lebih berharga dibanding keluarga kami. Fa ikhwanuna
yudzakiruna al-akhirah. Ahluna yudzakiruna al-dunya. Keluarga kami itu mintanya dunia aja, harta aja, atau kedudukan aja. Tapi ikhwan kami mengingatkan kami kepada akhirat. Lebih berharga, lebih bernilai ikhwan-ikhwan itu, karena memperingatkan kita dari kecelakaan di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah dirunding-rundingkan, ternyata itu ada yang berani untuk mengingatkan ustadz itu. Diparani ke rumahnya, dibilangi, oh iya, nah, saya tujuannya begitu itu, nggak takbir-takbir sebelum selesai pergerakan antara dari i'tidal ke sujud itu, biar jamaahnya, makmumnya tidak membersamai saya dalam gerakan mau sujud itu, atau tidak mendahului saya. Dan itu saya praktekkan di mana-mana, termasuk di negeri kami, tempat belajar dulu di sana, di Timur Tengah sana. Nah, begitu itu, alasannya begitu. Dan karena beliau begitu itu kurang tepat, dan diakui, disadari, iya, saya salah, saya khilaf. Nah, dengan begitu bisa clear, dan yang khilaf-khilaf itu bisa tidak khilaf lagi, melakukan aktivitas yang tepat. Takbirnya ya pas bergerak itu, di antara turunnya dari i'tidal ke sujud itu. Nah, alasan beliau tidak panjang-panjang juga merupakan ilmu baru bagi yang mengingatkan. Ternyata yang mengingatkan juga punya kekhilafan. Betapa kemarin-kemarin membaca takbirnya sangat panjang. Diingatkan waktu itu, waktu dialog itu, betapa takbirnya itu jangan panjang-panjang, karena itu mat tabi'i. Mat tabi'i itu mat asli. Mat itu ada dua macam. Panjang itu ada dua macam. Mat asli, mat cabang, mat far'ai. Mat yang lain itu mat far'ai. Lah, panjang itu, yang cabang-cabang itu ada sekitar 14 macam. Nah, gampang-gampangan nih bagi kita yang awam, pokoknya yang mat tabi'i itu yang dua ketukan. Allah, gitu. Rahim, ya Rahman kalau di tengah ayat ya, Rahman, Rahim kalau di tengah ayat dua ketukan. Tapi kalau Rahim di akhir ayat itu tiga ketukan. Gampang-gampangan nih, lebih panjang daripada dua ketukan. Nah, kalau waladhdallin, nah begitu itu yang terpanjang 6 ketukan. Ya gampang-gampangan ya itu tadi, sekedar lebih panjang daripada dua ketukan. Nah, kalau kita membaca Yasin, nah gitu, panjangnya cuma segitu. Tapi kalau takbirnya dari sujud ke rakaat kedua atau dari i'tidal ke sujud, seringnya kita jumpai sangat panjang, lebih panjang daripada waladhdallin itu tadi, atau lebih panjang daripada Yasin.